buka MATLAB kalian. Oke, kemudian kalau misalkan kita belum buka editornya, misalkan oke, kalian sekarang buat folder. Kalian sudah sebelumnya pernah membuat folder untuk praktikum. Misalkan di sini saya akan membuat foldernya itu di lecture tentang pemodelan 2025. Oke, misalkan kalian sudah tahu caranya bikin folder ya? Sudah. Oke, kemudian untuk mengaktifkan apa yang kalian lakukan? Oke, klik kanan, aktifkan ya. Kemudian kalian kebetulan di sini saya sudah banyak programnya ya, tetapi kalian belum ada saat ini atau sudah ada? Belum ada Pak? Sama sekali. Oke. Namanya apa kalau folder kalian? Apa? Modul 3. Oke, kalau kalian mau boleh pisahkan modul 3, pisahkan boleh saja ya, tapi ya. Mungkin di atas modul 3 nanti ada praktikum pemodelan. Oke, misalkan sekarang kita akan banyak menggunakan editor. Untuk memunculkan editor, kalian tahu kan ya bagaimana caranya? Oke, di sini di home, kemudian ada new script, tiba-tiba dia akan muncul editor. Atau kalau misalkan kalian ketik edit di common window, juga sama, ya, dia akan muncul editor di worksheet di worksheet MATLAB kalian. Secara otomatis dia akan untitled karena kita belum masih kecil. Saya buat dulu preferensinya. Saya ketikkan di editor, sudah besar. Oh, oke. Saya masih 18 karena saya nggak bisa ini. Cukup besar ya? Kalau besar ini berapa saya pakai? Berapa saya pakai? 18. Ya. Cukup nggak? Berapa? Cukup Pak. Kalau besar nggak ya? Oke, kalian. Oke, tergantung. Saya kalau programnya terlalu banyak nanti terlalu lainnya banyak nanti saya kecilkan. Tapi bisa terbaca? Oke. Nah, sekarang kita kalau misalkan kita klik new script tadi, dia otomatis akan muncul editor dan dia akan, karena kita belum simpan, maka otomatis dia close di sini untitled. Ya, kalau kita close, kita bikin lagi, kita bisa menambahkannya atau tidak meng-close, kita tambahkan juga bisa ya. Tapi otomatis nanti dia untitled-nya diberi nama yang sesuai urutan. Oke, ini saya tutup dulu sekarang. Pertama, bisa menghapus. Oke. Kalian sudah pernah menggunakan editor sebelumnya? Tentu saja sudah ya. Pernah menggunakan editor untuk menulis script yang kalian buat sendiri? Sudah pernah? Di mana? Sudah di mana? Apa pakai editor? Oh, soal
common window. Oke, ya. Bisa saja seperti itu ya. Selain Namib, siapa lagi yang menggunakan editor di modul sebelumnya? Ada? Oke. Ya, jadi kita selama ini menggunakan common window. Oke, kalau misalkan simple seperti sebelumnya simple ya, kayak misalkan kita mau menuliskan, membuat matriks misalkan, matriks A sama dengan kita tuliskan di sini, nggak masalah ya, karena dia simple. Tapi kalau misalkan kita mau menuliskan cukup banyak perintah-perintahnya, sintaksnya, maka akan sangat repot kalau kita tuliskan di common window. Ya, maka lebih baik kita simpannya, kita tuliskan di editor, dan itu bisa kita simpan, kita bisa akses kapanpun juga. Ya, mungkin tadi pertimbangan Hanif, karena biar dia tersimpan, dia masukkan di editor. Bisa saja seperti itu ya. Tapi oke, kemarin kita masih explore banyak di common window. Sekarang kita menggunakan editor. Nah, caranya gimana sih? Ya mudah saja lah ya. Ini kalau saya mau bersihkan semuanya, apa yang saya lakukan? Kelihatan nggak? Pakai apa? Clear all. Clear all. Ya, saya akan bersihkan semua variabel yang di workspace. Kemudian saya bersihkan yang ada di common window. Saya menggunakan CLT. CLC. Oke. Batas sekali. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan di editor? Oke, kalian bisa menuliskan dulu skripnya, atau kalian boleh langsung simpan. Ya. Misalkan kalian simpan. Cara menyimpannya ada yang tahu? Save. Gimana cara menyimpannya? Bisa kan ya? Jadi sekarang sudah ada, kalian buka semua editor? Sudah. Oke, cara menyimpannya adalah? Save. Tentu saja ya, save. Kemudian save as. Oke. Kalian akan simpan di dalam folder yang kalian buat tadi. Misalkan kalian beri nama. Misalkan programnya adalah my program. Oke, my program. Perhatikan dia save as type di sini. Kalau misalkan kita klik default semacam ini, maka file yang akan kita punya akan otomatis dalam format .m. Ya. Misalkan my program, kemudian saya save. Kemudian perhatikan di current folder kalian. Apakah akan muncul? Akan muncul di folder kalian. Ini kebetulan saya punya banyak di sini. Muncul? Ada filenya? Ya. Apa di situ tertulis? Program. My program. .m. .m ya? .m. Oke, .m. Nah, sekarang kalian ketika di editor ini, di my program.m ini, kalian ketika misalkan apa? Misalkan saya tuliskan MATLAB programming. Sudah? Cepat ya ini ya, karena kita banyak sekali yang akan dibahas. Sudah? Oke, perhatikan ya. Oke. Ini ada di otomatis, di sini akan ada line-nya, nomor line-nya. Ya, di sini ya, satu ya. Kalau misalkan saya enter di sini, dia akan muncul ada line numbernya. Itu memudahkan kita. Kalau misalkan ada error atau ada warning, ada kesalahan, dia akan menunjukkan di line yang ditunjukkan. Jadi kita bisa trace. Nah, kalau misalkan di line satu ini, coba perhatikan di sini, di editor, ya ini di editor, di tab editor, kalian klik tanda persen di sini. Ini comment. Sudah klik? Apa yang terjadi? Persen. Warnanya berubah atau tidak? Ya. Berubah menjadi apa? Hijau. Hijau. Apa artinya? Ya, kita beri komen. Ini kita beri komen. MATLAB tidak akan mengeksekusi, tidak akan menjalankan program. Gunanya apa? Untuk keterangan, untuk komen, kita memberikan judul, misalkan, dan sebagainya. Ya, kita penting ini kita. Kalau misalkan kita mau hapus, misalkan, kita bisa manual semacam ini, gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak, kita bisa uncomment. Ini ada tanda di sampingnya, ada persen, kemudian ada cross. Ini uncomment. Dia akan hilang ya. Tapi untuk saat ini kita tulis nama kalian. Nama kalian, tulis nama kalian. Nama depan boleh, nama panjang, silahkan. Oke. Misalkan saya tuliskan Indra, nama saya. Sudah? Sudah. Sudah, kalian beri komen. Apa yang terjadi di baris kedua? Berarti kita beri komen juga. Dia tidak akan dijalankan oleh MATLAB, ya? Tidak akan dieksekusi. Oke, tidak akan dieksekusi. Oke. Kalau misalkan saya biasanya, karena kita untuk setiap kita mau running, nanti kita akan running, kita akan jalankan
script ini, kita selalu ingin ya workspace kita bersih, kemudian common window kita juga bersih. Ya, jadi saya biasanya clear all yang kita gunakan untuk membersihkan di workspace dan CLC yang digunakan untuk membersihkan common window, saya tuliskan di dalam script. Oke, silakan tuliskan. Jangan lupa belakangnya diberikan tanda apa? Titik koma ya. Sudah? Sudah ya? Oke. Misalkan, kalau misalkan kalian tulis di line ketiga, juga nggak masalah. Ya. Tapi biasakan mulai dari sekarang untuk rapi. Ya. Ini memudahkan kita. Kalau program kita sangat banyak line-nya, mudah memudahkan kita untuk membaca program kita, untuk mengecek misalkan kalau ada kesalahan. Jadi biasakan rapi. Kalau biasanya setelah ini saya berikan space. Jadi line 3-nya dikosongkan. Oke? Tapi terserah kalian mau menuliskan di line berapapun. Oke? Nah setelah si semicolon ini, saya akan kasih space di line ke-6. Ya? Line ke-6. Kemudian di sini, oke, kita mau curi ilmunya. Sebetulnya kita mau pakai display input nanti belajarnya. Menggunakan common sebetulnya display. Ini adalah common perintah untuk menampilkan apa? Dalam tanda kurung yang ditampilkan adalah tanda kurung, dalam tanda apostrof, misalkan hello world, kalian ketikkan hello world, perhatikan ya, setiap berada yang di dalam tanda apostrof berubah warnanya menjadi warna apa? Ungu atau magenta? Oke, anyway lah ya, magenta, ungu. Oke, misalkan hello world. Seru, boleh nggak? Boleh aja, terserah kalian mau ketik apa kan ya? Yeah. Oke, kemudian mau kasih keterangan ya. Oke, aku ini terlalu besar ini saya, tapi kalau kecil kita nggak baca. Oke, saya tarik dulu sementara. Kemudian setelah hello world, saya akan mau tuliskan this is my first program using MATLAB. Sudah? Oke, selalu diakhiri dengan tanda titik koma, semicolon. Oke, perhatikan ini kalau misalkan saya ini mohon maaf ini karena ukuran besar ini saya mau di ini ya. Oh, cepatkan saya. Oke, tapi aman? Aman ya? Oke, ini saya nggak bisa tampilkan sepenuhnya karena ukurannya saya perbesar font saya atau mau kecil. Kalau saya nanti takutnya nggak terbaca ya. Oke, ini bisa aman? Oke, perhatikan jangan lupa selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, misalkan saya ketik di sini, misalkan ya. Ini saya, oke, saya turunkan dulu sebentar. Misalkan, boleh dituliskan langsung di bawah di line 7, di line 8, saya tuliskan P sama dengan 10 titik koma. Oke, ini kalau misalkan kalian mau rapi bisa dikasih space seperti ini. Ini juga mau di space seperti ini, terserah kalian ya. Oke, apa sih artinya di line 8? Kita memerintahkan MATLAB untuk 10 dituliskan di mana ya? Space. Kalau saya beri tanda titik koma, dia akan ditampilkan di common window atau tidak? Tidak. Oke, kita perhatikan nanti. Kita misalkan tulis demikian. Ya. Anggap bahwa P ini sebetulnya adalah panjang. Jadi selanjutnya di line ke-9, saya tuliskan L untuk lebar. Saya kasih spasi sama dengan saya masukkan misalkan angkanya 8. Misal apa aja ya, misalnya ini contoh aja ya, titik koma. Kemudian di bawahnya di line ke-10 saya mau tuliskan rumusnya bahwa P dikali L ini pakai asterisk, hasilnya disimpan dalam variabel area luas. Saya akhiri dengan tanda titik koma di belakang. Oke, bisa diikuti? Bisa nggak ketinggalannya? Oke. Kemudian setelah itu saya tuliskan untuk menampilkan apa yang digunakan perintahnya, momennya display. Ya, this dalam kurung. Ya. Oke, perhatikan. Saya pakai kurung siku berarti apa? Matrix. Saya mau tuliskan dalam tanda apostrof area titik 2. Oke. Apa artinya? Kita memerintahkan MATLAB untuk menampilkan tulisan
area titik 2. Kalau dalam tanda apostrof berarti tulisan. Ya kan? Oke. Kemudian untuk menampilkan hasilnya bukan dalam tanda apostrof, tetapi dipisahkan dengan apa? Oke, ini karena saya mau simpan di dalam matriks, saya nggak pakai koma, tapi saya tuliskan apa di sini? Saya mau ubah, karena display akan menampilkan angka itu selalu dalam bentuk string. Padahal hasil perhitungan kita dalam bentuk numerik. Jadi kita harus convert dari numerik to string. Pakai apa? Ya, to string. Ini kemudian dalam kurung apa yang diubah itu variabel area. Oke? Sampai di sini? Bisa diikuti? Titik koma? Titik koma. Oke, perhatikan. Saya mau di sini, tambahkan di sini. Ini mau saya geser dikit, boleh. Ini saya common window-nya. Sekarang kita running. Oke, kita bisa save ya, save. Atau kalau kita misalkan running, otomatis dia akan tersave. Bagaimana cara running-nya? Oke, di editor, tab editor, kemudian di sini ada tab ini, run. Ya, kita run. Oke, perhatikan. Apa yang muncul di output ya akan muncul di common window. Apa dia tuliskannya? Hello world. Sudah sih? Ya. Ada yang tidak? Apa? Apa? Ya. Ada kesalahan? Yang error siapa pasti? Oke. Apa munculnya di sana? Belum save ya tadi. Invalid apa? Save aja. Oke, perhatikan. Makanya, hati-hati. Di line 7-nya perhatikan. Dari line 7. Line 7 semua udah salah? Udah. Oke. Di line 8. P sama dengan 10 titik koma. Line 9. L sama dengan 8 titik koma. Sama? Sama semua? Oke. Area. Bisa? Terus. Ya, kan? Oke. Di line 10. Area sama dengan P assign L titik koma. Sama? Oke. Yang mau mungkin yang 11 line 11 ya. Di dalam kurung siku dalam tanda apostrof area titik 2 spasi 6 to 3 Di folder selalu. dalam kurung area, jangan lupa ditutup kurungnya. Kemudian kurung siku, kurung lagi tutup. Perhatikan semua sintaksnya. Ada yang miss? Spasi di mana? Sini. Iya. Oke, semacam ini. Oke, apa yang terjadi di sana? Oke, Ini invalid L. expression ya. ML. Kenapa demikian? Ya, L juga masuk. Oke, nanti dia analisis kira-kira seperti apa nanti ada keterangan ya. Dikasih pasti ya. Oke, semua aman sekarang? Ya. Di bawah folder 2024 Project Lectures. Oke? Ya, untuk mengetahui pet kita ada di mana. Oke, sekarang perhatikan. Gampang ya? Oke. Ya. Sekarang tugas kalian adalah oke, jadi kalian sudah tahu tadi ya cara running, save dan sebagainya. Sekarang perhatikan. Oke, persen sudah tahu, semua variabel akan dituliskan di workspace. Oke, komen sudah tahu tadi. Nah, sekarang bikin program yang kedua. Lihat kan? Kalau misalkan kalian mau membuat script yang kedua, kalian nggak perlu menutup yang ini karena cukup ditambahkan aja kan ya. Oke, plus, pakai yang plus, untitled for karena saya tadi udah buka beberapa. Kalau kalian berapa sekarang? Ya tergantung kalian sudah membuka berapa kali. Oke, kalian boleh simpan dulu. Ya, saya mau simpan, kita simpan bareng-bareng. Save as. Saya mau kasih nama rata underscore rata. Tapi hati-hati ya, rata-rata nggak bisa dipisahkan spasi ya. Untuk penghubungannya bisa disambung atau saya kasih underscore. Jadi rata underscore rata. Oke? Karena saya sudah otomatis, saya sudah punya programnya rata-rata. Oke? Kemudian saya udah. Saya pakai ini aja lagi. Saya pakai nama lain boleh nggak? Rata-rata B ya. Karena di kelas B. Oke. Sekarang kita ketik bersama. Di line 1, kita mau mengetik program sederhana untuk menghitung
misalkan program sederhana table ini gitu. Untuk menghitung, oke. Karena misalkan ini saya nggak cukup, misalkan sebetulnya boleh aja disambung, cuma karena mungkin kalian nggak rapi, mau merapikan, mau saya lanjutkan di bawah nih ya. Rata-rata 5 bilangan, misalkan. Oke, tapi saya akan gunakan ini hanya sebagai komen saja. Jadi apa yang saya lakukan? Oke, diberikan komen ya di sini ya. Oke. Sudah? Otomatis berwarna hijau? Oke. Nah sekarang di bawahnya. Saya boleh pakai apa tadi? Clear all dan CLC ya? Otomatis misalkan. Jadi setiap kita running dia akan terhapus semuanya, dibersihkan otomatis. Bisa semacam itu. Kalian ketik clear all, kemudian CLC. Sudah? Saya kasih space lagi di line 6. Di line 7 saya masukkan nilai. 50 disimpan dalam variabel A. Jadi caranya ya tentu saja A sama dengan 50. Titik koma boleh? Atau tidak juga boleh ya? Tapi saya pakai titik koma. Nanti kita lihat bedanya. Oke, kemudian nilai B sama dengan 100 misalnya. Nilai C sama dengan 80. D sama dengan 120 misalnya. Kemudian E, saya punya lagi E di sini misalkan 290. Sudah? Sudah. Oke, kemudian di line ke-11 saya kosongkan. Oke, boleh saya tuliskan. Di sini saya mau memberikan keterangan ya bahwa rumus yang akan saya tuliskan di line ke-12 itu adalah rumus apa? Misalkan ya, saya menuliskannya menghitung dan menampilkan rata-rata. Oke, ini saya beri komen. Oke, kemudian di hasil di line ke-12 saya tuliskan hasil sama dengan kalau menghitung rata-rata berarti gimana? A plus B plus C plus D plus E baru dibagi dengan 5. Misalnya kita menggunakan rumus sederhana aja. Oke? Misalkan ini saja. Sudah disimpan? Sudah ya? Kalian boleh save atau kalau kalian tanpa klik save, kalian langsung running, itu pun juga dia otomatis akan disimpan. Ya? Misalkan running. Oke, apa artinya di sini? Oke, semua akan dituliskan di workspace, perhatikan. Kenapa tidak muncul di common window? Tidak ada display. Kenapa? Kita tidak ada perintah untuk menuliskan di common window kan ya? Ya. Oke, kalau misalkan saya ingin menampilkan nilainya di common window, hasilnya saja, apa yang saya lakukan? Display. Oke, tapi sebentar. Kalau saya melakukan ini saja, ada nggak hasilnya? Hasil perhitungannya? Ada, tetapi di mana? Di Di workspace. Lihat, ada hasil di sini. Ya kan? Ya. 128 kan? Oke, tapi saya ingin menampilkannya di common window. Misalnya gimana apa yang saya lakukan? Bisa pakai display, tapi apa yang terjadi kalau saya hanya menuliskan demikian? Apa yang terjadi? Sekarang running ulang. Apa? Sudah muncul hasilnya kan? Ya. Ya kan? Hasilnya dipanggil nih seolah kan ya? Ya. Hasil dipanggil, kayak waktu kalian di common window aja. Hasil dia muncul, hasil sama dengan 128. Tapi kalau kalian ingin mau menuliskan hasil rata-rata sama dengan adalah bagaimana? Hasil rata-rata sama dengan kemudian nilai hasilnya. Coba sekarang kita lihat. Apa yang kalian lakukan? Yes. Berarti pakai apa? Display. Display berarti gimana? Is, kemudian dalam kurung apa? Tanda petik Hasil. boleh. Tapi kalau misalkan mau, oke, tanda petik dulu. Apa yang kita tuliskan? Hasil. Hasil rata-rata adalah, misalkan. Kemudian apa? Untuk menampilkan hasilnya, spasi. Tapi ingat, kalau misalkan kita sediakan di matriks, misalkan dari kurung siku di sini, di awal dan di akhir.
Oke, kita menampilkan hasilnya. Berarti apa nih? Setelah tadi spasi kan ya? Apa? Ingat kalau display berarti apa dia? String ya, teks ya. Jadi yang hasil itu adalah numerik. Berarti harus di-convert dulu. Jadi caranya gimana? Oke, coba misalkan kita hanya menuliskan hasil saja. Kira-kira bisa atau tidak? Sekarang misalkan ya, coba ya. Kita tanpa convert. Tanpa convert dari num ke string. Numerik ke string. Apa yang tadi? Sekarang lagi. Apa? Nggak muncul ya? Ya. Nggak muncul. Karena apa? Display di format itu hanya untuk menampilkan teks atau string. Jadi kalau kita punya numerik dan ingin ditampilkan berarti harus di convert dari num to string. Oke, jangan lupa berarti dalam tanda kurung. Benar. Muncul sekarang? Oke, hasil rata-rata adalah 128. Dan di sini ada spasi nih. Gimana kalau ingin ada spasi di situ? Apa? Di sini diberikan spasi ya? Ya. Oke. Oke? Udah? Sudah. Sudah bisa? Gampang ya? Oke, nah sekarang perhatikan. Oke? Sudah semuanya? Oke, sekarang ini saya kata-katanya saya tulis salah nih ya. Saya tinggal tambahkan ini. Oke, perhatikan. Kalau saya menuliskan clear all dan CLC otomatis setiap running yang tadi itu akan dihapus. Jadi selalu baru. Ya? Oke, perhatikan. Oke, nggak ada pertanyaan? Aman semuanya? Aman ya? Nah, sekarang ada kalanya nih ya. Kita ingin mengenali variabel kita itu sebetulnya apa. Kita bisa menggunakan push. Oke, push. Kita bisa enter. Oke, di sini akan ada keterangan dari masing-masing variabel yang kita punya. Variabel A itu size-nya adalah 1 kali 1. Benar? Kan ya? Kemudian bytes dia ukurannya otomatis kelasnya adalah double. Otomatis dia double. Range-nya, default-nya. Ya? Dan lain sebagainya. Tapi perhatikan di sini. Ya, semua sama di sini ya. Pakai push. WHOS. Push. Ingin tahu nih ya. Size-nya, dia kelasnya apa, double atau single dan sebagainya. Kadang ini penting. Ya? Oke, ini perintah. Kita saya kenalkan dengan push. Oke, nah selanjutnya. Oke, kita udah masuk ke bagian kedua. Dia adalah Yang kedua ini agak butuh pemikiran yang cukup ya. Sekarang saya mau ini di common window ya. Oke. Saya mau pindah ke works ke PowerPoint dulu. Yang bagian kedua, sekarang kita sudah masuk ke bagian kedua. Nanti kalian banyak ekspor kalau mau bikin program sendiri. Yang ini adalah mfile sebagai fungsi. Ya. Misalnya nih ya, sebagai script program, kita ingin mengubah parameter masukan programnya. Ya. Maka kita bisa menggunakan function atau fungsi. Ya. Oke. Jadi di fungsi ini ada 3 unsur. Yang pertama adalah parameter masukan atau sebutnya argumen input. Nanti mungkin ini masih tidak jelas, nggak apa-apa nanti langsung ke MATLAB-nya aja. Kemudian kedua adalah proses di dalam program. Dia berupa deretan komen untuk menjalankan perintah tertentu, algoritma tertentu. Kemudian parameter keluaran atau argumen output. Misalnya, ya, ini misalnya aja langsung ya. Oke. Misalnya di sini, oke, sebelum sana. Ini adalah bentuk formatnya. Kalian boleh catat nih di sini nih. Tadi kan boleh catat. Ini adalah bentuknya yang paling atas. Jangan perhatikan yang di sini ya. Oke. Jadi untuk membuat fungsi di dalam mfile itu adalah demikian sintaksnya. Kita tuliskan function, komennya pakai function, nggak bisa pakai fungsi ya. Nanti pakai bahasa Inggris, sepertinya function. Kemudian dalam kurung siku ini adalah berisi argumen output, variabel outputnya, ya, argumen outputnya. Sama dengan kemudian nama fungsinya terserah apa saja. Kemudian dalam kurung, hati-hati, yang ruas kanan untuk argumen input ini pakai kurung biasa.
Oke? Sekarang silakan tulis dulu, tulis di bit kemudian diingat sintaks dari fungsi atau function. Jadi kita tuliskan function, kemudian dalam kurung siku argumen output di catatan karya, bukan di metode. Kemudian sama dengan nama filenya, bisa apa saja, nama fungsinya, sorry. Kemudian dalam kurungnya kurung biasa, argumen input. Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang kita mau membuat program. Kita satu-satu, gak apa-apa. Ini saya mau escape dulu, saya masuk ke Python. Oke, ini saya mau bersihkan gimana caranya? Clear all, CLC ya. Oke, coba perhatikan. Kalau misalkan kita di editor nih, perhatikan semua di editor. Kalau kita misalkan ya, kalau kita mau menjalankan programnya kita pakai run kan ya. Tapi kadang kita mau menjalankan bukan seluruh skripnya, tetapi hanya bagian tertentunya saja. Misalkan ya, saya ingin menjalankan line 4 dan 5, maka saya akan blok dulu, kemudian klik kanan, kemudian evaluate selection in common window. Oke, maka hanya itu saja yang akan dijalankan. Oke? Oke, jadi saya hanya klik all dan CLC saja. Saya bersihkan workspace dan bersihkan common window. Oke? Ngerti ya? Oke, nah sekarang kita bikin program baru. Oke? Bikin program baru, bareng-bareng. Ini oke apa? Semuanya? Oke, kita buka lagi editor baru. Oke, kita simpan. Oh, jangan simpan dulu. Jangan disimpan dulu. Kenapa ada pertanyaan? Ya, right click, klik kanan. Kemudian ini nih, evaluate selection yang paling atas ini. Oke? Ya, tapi jangan lupa di mana yang kita akan menjalankan bagian itu. Sudah? Oke. Kemudian buka lagi editor, tapi jangan disimpan dulu. Ya. Sorry, tadi udah direkam? Kenapa? Ini buat apa tadi? Ini buat apa tadi? Buat apa? Buat fungsi baru, tapi jangan simpan dulu. Kenapa? Jangan disimpan Buat dulu. fungsi baru. Ya, Rata-rata terlalu berat. di Delay, ada delay. nah, klik all sama CLC di blok. Nah, Oke. tekan Ini. forward, nah, tidak. Itu buat apa? Kenapa? Muncul ini. Gabus ini mah. Hah? Gabus di common window sama di workspace. Gimana? Hapus. Oh. Coba. Aman. Oke, ada kendala? Bisa lanjut? Oke, sambil menunggu fase start gak apa-apa. Sekarang sudah dibuka editor baru. Oke. Kemudian jangan disimpan dulu ya. Kemudian bikin sederhana aja lah ya namanya ini ya. Misalkan di line pertama saya akan tuliskan fungsi untuk menghitung segitiga, siku-siku. Segitiga siku-siku. Oke? Kemudian dikasih komen. Selanjutnya di line kedua yaitu di sini akan digunakan untuk menghitung, untuk saya kasih keterangan aja, ini untuk keterangan aja ya komennya, untuk menghitung misalkan apa misalkan di sini deh. Luas dan keliling. Dikasih komen. Oke? Sudah bisa ikuti? Sudah. Oke. Di baris ketiga saya mau kosongnya di line 3, line 4 biasa. Line 4 saya selalu pakai tulisan clear all, kemudian cells. Sudah? Sudah ya? Oke, sekarang perhatikan. Misalnya, kalau sisi, function.
function ya. Gimana caranya tadi function? Function. Berarti apa yang kita tuliskan sintaksnya seperti apa? Function. Function. Kurang siku. Kurung siku. Oke, kalian ketik function otomatis berwarna apa? Biru. Biru. Ya. Kurung Siku. siku boleh spasi atau tidak spasi. Kemudian apa? Tuliskan argumen Output. output. Jadi tuliskan variabel outputnya apa saja. Karena di sini di program ini fungsi ini untuk menghitung sisi miring, luas, dan keliling. Ada berapa variabel? 3. 3 ya. Sudah? Klik aja. Ada 3. Oke, berarti kita tuliskan di situ. Misalkan variabel sisi miring pakai apa di situ? Misalkan apa? C, boleh? Boleh. C. Oke, kemudian luas. L. Luas. Atau luas boleh? Boleh. Keliling. KLL. KLM boleh? Misalnya apa saja ya. Ini adalah variabel outputnya. Argumen outputnya dituliskan di sini. Function dalam kurung siku argumen outputnya. Oke, terus apa setelah itu? Sama dengan. Kemudian dituliskan nama fungsinya. Misalkan apa? Segitiga aja deh. Ya. Segitiga. Oke, segitiga. Oke, saya kasih nama segitiga B. Kemungkinan saya punya namanya. Boleh? Ya, segitiga B. Oke. Kemudian apa? Setelah nama fungsinya, argumen input. Argumen inputnya berupa apa? Kalau mencari sisi miring, berarti apa? Sisi yang pertama dan yang kedua kan? Oke, misalkan variabelnya dikasih nama apa? A dan B. Ingat, pakai kurung biasa, bukan kurung siku. A, B. Sudah? Oke, pakai titik koma? Boleh? Boleh. Oke. Nah, sekarang dituliskan rumusnya untuk menghitung sisi miring. Sisi miring berarti apa? C sama dengan pakai rumus apa? Kita goreskan C sama dengan Sekian. akar. Akar pakai apa, ayo? Hati. Kuadrat, SQRT. Kemudian dalam kurung apa? A. A kuadrat ditambah B kuadrat kan? Ya. Nanti gimana cara menuliskan A kuadrat? A. A pangkat 2, kalau pangkat pakai apa? E. 2 Tambah plus B B. R 2. Gini ya? Oke. Belakangnya pakai titik koma? Oke. Karena saya nggak ingin menampilkannya di common window. Akan disimpan di workspace. Oke. Kemudian menghitung luas. Oke. Saya kasih. Kalau rumusnya mau ditulis di sini, luasnya juga nggak apa-apa sih. Tapi oke. Saya mau. Oke. Di sini aja nggak apa-apa sih. Luas gimana rumusnya? Luas sama dengan setengah setengah. apa nih? Segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Berarti apa? Setengah. Setengah dikali A. A kali B. Alas kali tinggi kan? Ya. Sisi miringnya kan C. Ya. Berarti alasnya pasti A atau B gitu ya. Kemudian sisi yang tingginya berarti B atau A. Ya kan? A kali B. Setengah alas kali tinggi. Berarti setengah A kali B. Oke? Ini mau digrafikkan boleh, misalkan seperti ini. Ya. Apanya? Yang hijaunya? Hah? Apanya? Kabelnya? Oke. Sampai di sini bisa? Nah. Oke, sekarang masukkan rumus keliling. KLL sama dengan apa? Rumus keliling. A plus B B. plus C. Oke? Sudah? Oke. Sudah? Nah, kalau saya mau simpan, kita mau simpan ya. Cara mensimpannya. Ini function. Kita mau simpan, save, kemudian save as. Perhatikan. Apa yang terjadi? Mau sudah ikutin ini? Sudah. Save as. Sudah save as? Sudah. Apa yang terjadi? Di file name apa yang terjadi? Segitiga. Ada tulisan segitiga?
Otomatis? Enggak. Tidak. Oke, kita berdiri misalkan apa tadi? Segitiga. Segitiga. Oke, tergantung. Kalian pakai apa? Segitiga. Segitiga. Harusnya otomatis ya. Oke, sudah? Oke. Sekarang bagaimana cara memanggil fungsi ini? Oke, cara memanggil fungsi ini adalah demikian. Oke, kita tuliskan dulu yang ini nih. Ya, kita tuliskan ini nih untuk memanggil fungsinya. Oke, sudah? Oke, sekarang caranya adalah yang ini yang bagian ini kita bisa ketikkan lagi di common window misalkan. Oke, kalau misalkan sekarang kalian masukkan nilai A dan B ya. Jadi di sini nih supaya apa? Jadi fungsi ini digunakan misalkan kalau misalkan kita ya setiap saat kita merubah atau harus memasukkan nilainya. A-nya misalkan berapa? Kita kasih berapa? 6 misalkan. B-nya dimasukkan 8. Oke. Berarti apa artinya? A sama dengan 6, B sama dengan 8. Oke. Kenapa apa yang terjadi? No, harusnya enggak ya. Ya, sebentar. Oke. Oke, misalkan apa tadi? Di sini saya menggunakan argumen output yang sama dengan yang saya tuliskan di function. Jadi kita lakukan, misalkan kita menggunakan nama yang lain. Ya, misalkan di sini saya pakai nama yang lain. Ya. Misalkan saya pakai bahasa Inggrisnya nih ya. Jadi kalau yang sisi pilih di sini pakai misalkan kita menggunakan nama variabel yang lain. Kemudian luas, misalkan area dan keliling misalkan sirkum. Untuk bahasa Inggrisnya sirkum. Misalkan kita tuliskan sirkum aja. Oh, oke. Wait. Line ke-13 harus ditutup. Kalian menambahkan yang sama? Iya. Line ke-13. Saya menggunakan apa? Wait, ini harusnya enggak ya? Oke, misalkan kalau saya panggil di sini oh, gimana? Oh, super. Kenapa masih di sini ya?
saya nggak mau pindah terus. Oke. Kalian nggak bisa? Oke. Oke, sekarang kita tes coba. Dari line 1 nggak masalah? Sama? Oke, line 2. Untuk menghitung sisi miring luas dan keliling, ini hanya komen aja. Kemudian line 3-nya saya kosongkan. Line 4 limbah with all CLC. Line 7-nya, saya menuliskan function-nya. Ya. Oke, saya menuliskan function-nya di sini. Oke. Misalkan di sini ini function base boleh. Saya nggak pakai. Misalkan saya nama karena tadi segitiga saya sudah punya. Misalkan segitiga 2. Oke, function dalam kurung siku argumen outputnya C adalah sisi miring, kemudian luas, kemudian yang ketiga adalah keliling. Nama variabelnya sama? Sama, oke. Sama dengan, oke, segitiga 2. Oke, sama pindahkan ke yang baru aja, coba. Pindahkan ke baru, copy aja semuanya. Oke, yang baru, sudah? Belum disimpan apa-apa ya? Oke, tapi nama fungsinya saya beri nama di sini, segitiga 2. Sudah? Kemudian A, B adalah argumen inputnya. A itu alasnya, B adalah untuk sisi yang tingginya. Oke, sudah? Gimana, ada pertanyaan mana tadi? Oke, setelah itu perhatikan. Saya tuliskan rumusnya. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, titik koma. Sudah ikuti line 9? Oke, di line 10 menghitung luas. Luas sama dengan setengah kali alas kali B, sisi A dikali sisi B. Sudah? Kemudian di C, yang lain 11, keliling, rumus keliling sama dengan A plus B plus B plus C. Oke. Kalau misalkan kita set, harusnya oke, kalian lihat bisa harusnya ketika kita tuliskan nama fungsinya, otomatis di MATLAB file name adalah nama fungsinya. Jadi kalau misalnya harusnya segitiga 2 di sini akan muncul. Kalau di kalian berarti apa misalnya? Nah, segitiga akan muncul ya? Oke, wait. Oke, katakan kita simpan sebagai segitiga 2. Oh. 11. Line 7. An N might be missing, possibly matching function. Kenapa harus pakai N ya? Harusnya enggak. Ini nggak boleh nama file sama.
Kalian menemukan yang sama dengan saya? Iya. Kenapa dia membutuhkan n? Harusnya kan. Saya di fungsinya saya buat ini tidak menggunakan n gitu. Hmm. Ya, aneh nih ya. Dia butuh m. Oke, karena perhatikan kalau klip saya di sini, ini sama saja ya. Sama kan ya? Cuma saya menggunakan nama variabel yang berbeda kan ya? Oke, misalkan kalian menggunakan variabel ini, silakan. Oke, saya curi. Oh, I see. I don't think so. Besok. Gara-gara viral sih. Oh, C. Saya nggak punya C, kenapa? KLL Oh, oke. kayaknya kok nggak bisa. Oke. Saya nggak tahu kenapa nggak mau pindah ke kursor lain. Bentar, ini kasusnya di laptop saya. Sudah? Kalau awalnya udah di buku bom, bisa ada berhasil nggak? Bisa kan? Clear all CLC. Why? Kenapa waktu kita panggil clear all dia tidak bisa? Kenapa? Begitu dipanggil dia udah langsung dihapus kan? Ya nggak? Sementara dia membutuhkan itu kan waktu di sini kan? Oke ya. Jadi untuk function jangan pakai clear all dan CLC. Berhasil? Berhasil ya? Oke, clear all dan CLC-nya dibuang. Jadi untuk function, oke. Jadi kita bertambah ilmu ya. Kalau misalkan clear all dan CLC kita terapkan di function, begitu kita waktu generate functionnya nggak masalah, tapi begitu dipanggil lagi, karena dia sudah dihapus, jadinya dia kan nggak muncul lagi. Nggak bisa. Ya, jadi nggak boleh dihapus yang tadi untuk function. Ada masalah? Masih ada masalah? Oke, siapa yang masih bermasalah? Kasih N. Yang sudah berhasil? N. Apa? Ini gitu. Masih belum? Dikasih N. Waktu runningnya bukan run ya. Cara panggil fungsinya kan? Oke, perhatikan. Cara panggil fungsinya ini nih. Oke, bisa membersihkan dulu. Oh, tapi saya tak punya ini. Tapi CLC bisa ya. Oke, perhatikan. Cara memanggilnya adalah demikian. Oke, untuk argumen outputnya saya menggunakan variabel yang lain. Nanti kita coba kalau menggunakan variabel yang sama. Ya, kemudian ini nama fungsinya tadi tes. Kemudian 6,8 berarti A sama dengan 6, B sama dengan 8. Tinggal diantar aja, bukan di running. Berhasil? Yang C luas KLN itu orang diganti. Nggak perlu. Justru inilah kesemuanya function. Kita menggunakan nama variabel yang berbeda.
Oke, sekarang kalau misalkan kita menggunakan variabel yang sama, di output kalau yang C ya. Oke, saya menggunakan C besar di sini. Kemudian luas ya. Kemudian apa? L. Oke, kita menggunakan nama variabel yang sama untuk output. K besar ya saya. Sama aja. Ya, tapi intinya kita bisa menggunakan nama variabel yang berbeda. Oke. Untuk mudahnya gunakan variabel yang sama. Jadi gini. Oke, semuanya perhatikan dulu. Semuanya perhatikan dulu. Sudah perhatikan dulu sini semua. Tinggalkan yang punya kalian dulu. Oke, function. Jangan pakai clear all dan CLC. Karena dia nilainya akan terhapus. Sementara kita akan panggil. Oke, saya tuliskan function. Kemudian dalam fungsiku, ini adalah argumen outputnya. Kebetulan kita punya 3, C, luas, dan KLL. Kemudian sama dengan, ini adalah nama fungsinya. Saya beri nama tes, misalkan. Kemudian dalam kurung biasa, ini adalah argumen inputnya. Oke, misalkan rumusnya ini. C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Luas sama dengan setengah A kali B. KLL sama dengan A plus B plus C. Nah, untuk memanggilnya bukan di running di sini. Ya, tetapi caranya gini nih. Tinggal copy aja yang ini. Ditulis di bawah. Ya, dituliskan di common window. Tapi kita harus masukkan. Kalau misalnya gini berarti A dan B-nya nggak dimasukkan nilainya dong. Iya. Ya kan? Berarti kita masukkan angkanya berapa misalkan? 15 misalkan. Ini misalkan 20 misalnya. Berarti A sama dengan 15, B sama dengan 20. Enter. Oke. Clearing. Oke, jadi akan muncul nih. C sama dengan 25, 2 sama dengan 10, KA sama dengan 60. Di common window kita. Oke? Berhasil nggak? Berhasil. Ada yang enggak? Oke, apa? Ada selain Nawal siapa lagi? Ada lagi? Cek luas udah sama semua. Kayaknya udah besar, itu kan besar benar? Oke, sama proses penelitian ya. Oke, cek. Iya nggak? Kamu kasih nama tes. Tapi nggak muncul di sini. Apit. Nama kamu Apit. Iya, nama fungsinya kan? Nama fungsinya? Saya lihat ya. Ambil C. Ambil pemain C karena kamu pakai C. Oke, ada lagi? Oke, kalau kalian simpan function-nya, pakai nama apa kalian? Misalnya segitiga. Coba perhatikan di current folder. Akan muncul segitiga tapi bukan ini nih. Oh, ini dari tadi ya? Terganggu nggak kalian? Ini perhatikan ya, segitiga .m tapi function. Coba perhatikan. Tapi nggak? Ini simbolnya berbeda, ini function. Ya kan? Oke. Sudah? Sudah ya? Sudah oke?
Kedua itu FX itu promosinya. Bisa kan? Kamu pencinta makanannya sedikit deh. Gajinya gitu bagus. Tapi yang ini kan dulu ini kamu kan single ya. Itu penonton fase sebut panggilan kamu itu Ya gitu kan. Pada mencet. Sekarang ganti lagi kan pasangannya lain. Ada komnas pasang orang pada mencet. Sehingga kamu pakai chat di sini. Oke. Ada lagi? Oke, kamu ada? Apa yang tadi? Apa? Tadi di situ siapa vaksin ini di sini karena kita dari wah, setelah Fungsi bisa belum? Ini oke. Aceh luas oke, coba di apa di bisa atau pecah bisa kan? Bisa begini. Jadi kamu bukan aplikasinya. Kebetulan sama yang sini. Oke, ada data satu dompet di kanan folder kalian sekarang? ada. Ada ya, semua ya? Ada ya? Ada. Belum? Oke, mana? Nggak usah pakai display, nggak perlu. Oke, data satu ini dulu di Otomatis Pak. Otomatis. ini dulu di blok dulu. Terus nanti right click. Otomatis. Ya, Ada duluan. coba ini mana sekarang? Sebentar. Pak ada dua. Memang ada dua Pak. Satu. Karena tadi aku simpan yang gini Cok. Oh yang ini. Kagak ada. Nggak ada. ini kan .m Dapat. Ini yang di karang ini. Terus simpannya di mana tuh? Coba ramen. Nah, baru coba. Masalah? Jadi aku
namanya sama itu kamu pakai data dua. Ini data satu nggak sama data satu? Data satu coba. Sekarang set. Di workspace sekarang mencoba. Kenapa nggak mencoba? Baru disimpan. Set. Nah, ini sudah disimpan. Oke. Nah, kalau kalian ingin berani, tetapi hanya bagian dari script kalian blok dulu, terus diklik kanan kan? Kemudian pakai evaluate selection yang tadi ya. Oke. Nah. Ini lama atau Kurang lebih sih singkat. Oke. Nama filenya jangan menggunakan komen yang dikenali metcalf ya. Misalkan sama persis waktu kita mau menjadi random. Itu nggak bisa, nanti jadi masalah. Oke, kalau misalkan kita pakai nama save juga diketahui, makanya pakai save kemudian dikasih tambahan lainnya. Oke, terus kamu running lagi. Oke. Oke, sekarang running lagi. Itu ada apa merah-merah di kanan? Apa tulisannya apa tuh? Oke. Kira-kira kenapa coba? Perhatikan namanya, namanya apa? Nama file nggak boleh sama dengan komen perintah yang dikenali MATLAB. Perintah untuk membaca MATLAB apa? Perintah di MATLAB untuk membaca file Excel apa? Nggak bisa. Ini, kamu pakai nama apa? Pertama tadi. Nah, nggak boleh. Kemudian program yang disimpan dalam nama Excel boleh nggak? Nggak boleh. Ya? Jadi jangan pernah menyimpan dengan nama file yang sama dengan komen yang dipunyai oleh MATLAB. Kalau misalkan mau untuk anda ini untuk Excel gimana Pak? Excel dikasih tambahan apa? Misalkan angka 1 atau Excel spasi modul 3 atau bagaimana? Kalau jangan sama persis. Oke, diganti nama lain. Berhasil? Nggak bisa. Dikasih nama apa kamu? Nggak ada apa. Coba, oke, perhatikan. Coba lihat. Oke, lu bikin saya. Udah ini terus ini LL udah ini dievaluate. Oke. Itu setelah siapa nggak ada apa-apa kan? Oke. Udah di running ini? Oke, sekarang di ini aja. Yang pakai ininya. Di eksekusi yang lain itu aja. Oh, ini aja. Iya, gitu. Enggak, ini sama KLL juga. Udah muncul di KLL nggak? KLL ini udah muncul? Oke, sekarang menuliskan untuk setengah kali ini. Disimpan dalam variabel S. Tengah keliling. Gimana kan? Lihat kasih. Sudah?
Disimpan dalam variabel S sudah? Oke, setelah itu hitung luas. Masih ingat kan rumusnya? Apa? Ini. Luas sama dengan akar Biasa. S Sama. kali Sama aja. S min A kali S min B kali S min C kan? Bisa aja. Disimpan dalam variabel luas. Nggak ada ini. Apa? Intinya di sini doang. Di komen dong, di evaluate lagi. Oh iya. Maksud apa? Kok bisa? Nggak bisa, Cok. Apa? Jangan pakai ininya, Bar. Kalau mau evaluate jangan pakai titik koma. Nggak muncul. Nah, ya. Masalah sudah? S apa? Belum mau? Belum. Boleh dibawa ke sini? Belum apa S? S. Hah? Sama. Oh. Oh iya. Ya udah, coba lihat. Kenapa? Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba lihat, coba. Sudah masuk ke masalah, udah nggak apa-apa. Ini tak boleh mas. Oh Bisa deh. apa? Kamu apa tadi? Pasti nama ininya ternyata sama kayaknya sih. Saya yang karena ini namanya harus saya Gimana coba? ya tetap ya. Nama apanya? Nah, Oh, dihapus dulu SV-nya ya. Masih ada di situ dia. Dilihat aja. ini bisa diri nih Pak. Iya. Kalau kita tambahin. Dilihat aja coba. Yang mana? SV-nya. Tadi udah saya edit juga. Oh. Oke, masih ada di situ ya, Mbak. Dilihat aja dulu. Dilihat aja nggak apa-apa. Tadi pakai tidak apa-apa. Tapi dilihat aja nggak apa-apa. Oh, kamu belum hapus tadi. Data yang mana Pak? Solusinya dihapus saja tadi. Jadi kalau misalkan kalian pakai filenya, disimpan dengan sosial nama komen, kemudian kalian bikin lagi yang baru, tapi file itu belum dihapus, dia akan jadi masalah. Jadi pas kita hapus, kalau apa bisa aja rename, tetapi ya, saya sih nggak bisa. Ya. Oke, luas gimana caranya? Nah, keliling. Berarti apa? Tengah. Akar berarti apa? Yuk, berarti apa? S dikali S min A, S min apa? Oh no,
saya mulai nama. Sisi satu ya. Oke, kemudian dikali. Ini kan? Lazy programmer. Oh ya, perhatikan. Kalau rumus kalian misalkan terlalu panjang dan kalian menuliskan di bawahnya, kalian tinggal ketik, coba perhatikan. 3 triple dot. Ya, otomatis triple dotnya akan berwarna biru, kemudian enter, kalian tuliskan di bawahnya. Apa tadi? Berarti kali lagi. Oh, kalinya, oh ini belum saya pakai. Kali berarti di sini benar nggak ini turunnya? Oke, sampai. Ini rumusnya di sini. S kali ini di bawah. Oke, coba S-nya ada muncul nggak? Di sini kita pakai full selection, ada masalah nggak? Karena apa? Pakai dot kali atau tidak? Pakai dot kali atau tidak? Ini matriks. Hati-hati. Berarti faktor kan ya? Faktor kan? Faktor perkalian faktor. Tapi kita ini elemen kan? Berarti pakai apa? Dot. Kali ini lupa. Apa? Info WA. Dot biar apa? Berhasil nggak ya? Nilainya sama nggak? Sama? Oke ya, default dia 4 angka di belakang koma ya. Sudah? Nah sekarang kalian sudah punya berarti sisi. Ukurannya berapa sisi? Matriks kan ya? Berapa? 10 kali 3. Kemudian bagaimana dengan keliling? 10 kali 1, ya kan? Vektor kan? Bisa S. 10 kali 1 juga vektor. Kemudian luas juga sama. Sekarang kalian gabung. Sisi, ketiga sisi. Kemudian kolom selanjutnya, kolom di sampingnya itu adalah keliling. Kolom selanjutnya di kanannya lagi adalah setengah keliling. Di paling kanan adalah luas. Disimpan dalam variabel hasil. Tadi lu sampai di mana? Ininya. Nah, yang sudah berhasil ini siapa? Yang sudah dapatkan luas siapa? Di sini. Masih ada yang belum? Makanya belum. Oke, siapa yang belum? Katakan. Coba dipindahin dulu. Oke, silakan, saya tunggu. Dipindahin Sisi jadi dulu. folder. Kemudian keliling, setengah keliling, luas. Oke, ada yang belum? Gimana? Ternyata nggak sesungguh yang saya. Sudah berhasil? Yang berhasil sama katakan? Luas, sudah tahu luas? Luas, sudah? Yang belum, yang belum. Oke, apa masalahnya? Oke, tunggu. Ikut aja nggak apa-apa. Apa? Datamu apa? Data yang kan aku tadi aku jadi folder itu yang ini ya di sini yang sebelum terus yang tadi pas buat tadi apa aja biar nggak kehapus ini yang soalnya
Lanjutannya gimana? Kamu jadiin satu folder ya semuanya. Iya, semua sama dari tadi, dari awal. Berarti yang Yang lihat aja dari jamnya. Kan hari ini semua kan. Tapi udah pindahin semua. Oh, hari ini semua kan? Semuanya ya langsung blok. Langsung blok semua. Oleh setelah itu, kalau kalian sudah berhasil menghitung keliling luas dan setengah keliling tadi, kemudian disatukan. Dibuat matriks jadi sisi, kemudian di sebelah kanannya adalah keliling, sebelah kanannya lagi adalah setengah keliling, sebelah kanannya lagi adalah luas. Disimpan dalam variabel. Gampang ya? Udah hasil semua? nggak bisa sih. Caranya gimana? Hasil sama dengan kurung siku, sisi, pasti, KLM, pasti, S, pasti, luas. Oke? Oke, mau saya tampilkan di kolom window, jadi saya nggak pakai titik koma. Iya? Soalnya Bisa kali nggak? ini sebetulnya sekarang Ini ya. Kok cuma ada 3? Kenapa? Hah? Kenapa? Coba lihat sekarang di hasil. 10 kali 6 ya? Ini ya? Kenapa? Oke? 10 kali 6. Sekarang hasil ini dalam bentuk apa dia? Matriks kan? Dalam bentuk dot matriks, dalam bentuk dot. Sekarang disimpan dalam Excel. Disimpan dalam variabel hasil underscore segitiga. Oke, disimpan dalam file Excel, formatnya Excel. Sudah? Ada yang masih kendala siapa? Nama filenya hasil underscore segitiga .xlsx. Sudah? Hasilnya kecil nggak apa-apa, hanya kecil nggak apa-apa. Semua huruf kecil semua. Hasil underscore segitiga. Sudah? Sudah. Caranya gimana? LS right. Pakai apa? LS right. XLS right, ya kan? Iya. Terus Buka kurung. buka kurung. Namanya nama apa? Disimpan dalam file apa? Hasil Hasil underscore segitiga. segitiga. Hasil underscore Segitiga. segitiga. XLS. Dot xlsx. Terus setelah itu Koma koma. hasil. Variabelnya apa? Hasil. Hasil. Ya. Ya kan? Oke. Oke, perhatikan di current folder kita. Ada muncul nggak sih? Segitiga? Mana? Ada ya? Sudah? Ada yang ketinggalan? Siapa yang belum? Masih di mana? Matriks yang hasil sudah berhasil siapa? Yang belum, yang hasil, matriks hasil belum selesai siapa?
terus ini di evaluate. Gimana? Sabtu juga saya masih belum tahu. Kalau hari Jumat bisa nggak? Sore. Mereka sudah mulai. Tapi Coba. apa? Bilang Prof Den. Bilang Prof Den. Izin ke Prof Den. Soalnya program biasanya Ambil jam praktikum. Oh, dipakai buat kuliah. Iya. bilang Udah kena PHP berapa kan? Oh, jadi jadwal praktikumnya digunakan untuk kuliah. Iya. Tapi nggak Tapi nggak dapat. iya ya Waktu jadwal kuliah dipakai. Minggu 4 kali. Gimana yang ini? Jadwal kuliah dipakai. Dipakai. Iya. Seminggu 2 kali dong. Siapa yang nggak datang? Yang datang berapa kali kalian sudah belajar? Oke, jadi seminggu 2 kali kuliahnya memang. Untuk satu matkul. Selama praktikumnya belum berjalan, Pak, sama praktikum itu jam praktikum diisi sama beliau, Pak. Oke, jadi seminggu beliau 2 kali. Untuk satu matkul. Hah? Untuk satu matkul. Iya, untuk kuliah dan praktikumnya dipakai. Iya. Jadi total ada berapa pertemuan? Ada 4 prekos dan metos. Prekos dan metos. Oke, jadi sama mentos sama rekosnya juga sama. Iya. praktiknya Jadwalnya diambil. cuman programnya nggak datang. Iya, itu saya bingung-bingung. Sebentar. Jadi beliau apa ya, menginginkan jam praktik dipakai sama beliau, Pak. Tapi ketika kerja itu lagi jamnya, kadang tuh beliaunya lagi nggak datang ke kelas, Pak. Jadi kami yang menunggu gitu sampai jam selesai. Tapi beliau nggak. Tapi kuliah tetap kan? Jam Tapi kuliah di jam kuliah kadang-kadang juga seperti itu, Pak. sibuk. Iya. Makanya kami menyarankan yang jam Diganti. ya Karena jam kemungkinan akan dipakai video. Oh, Bapak aja Pak. iya. Iya. Menyarankan Pak Indra, Pak. Ya, tapi bapak yang berbicara meminta izin ke Prof Dan saya dibahasnya cuma oke, tapi beliau tiba-tiba apa Halo, Prof. Prof. Ya. Kuliah ya, Prof. Ya. Kuliah, Prof. Jangan berisik makanya. Oke. Terima kasih. Daripada digunakan tapi menyarankan langsung dipakai gitu loh, Pak. Kenapa bisa? Terima kasih, Pak. But I make you not for me, even this one. But I got you. Jelas, Pak. Kita kan di minggu kelima itu ada ujian kan? Yes. Oke, sebetulnya ingin saya tampilkan ini ya. Ini masih bisa. Ini relatif cepat, tapi ternyata karena juga butuh
waktu ya untuk itu kan ya. Jadi kita akan berjenis input ini kita bisa kerja 10 menit ya. Kemudian masuk visualisasi data. Pakai plot, udah pernah plot? WF. Oke, kita belajar plot, ya masih satu dimensi, grid on dan sebagainya. Kalau di multiple plot, terus mengubah bentuk dan warna. Kalau kita mau main-main warna, kita menampilkan beberapa plot dalam satu figur. Misalkan di dalam satu figur ada beberapa plot. Misalkan ini programnya. Nah ini kan butuh waktu ya. Iya. Ini di color, kalau misalkan kalian punya data apa, dimensinya 3 dimensi. Ini butuh waktu kan? Oke, ini bikin vektor, nanti kalian bikin vektor arus, gambarkan, ini global misalkan. Wow. Ini tugas-tugasnya nanti saya ingin ada data Oke. plot ini misalkan ya, plot data password, misalkan data-data ini nanti saya berikan data yang ini data batimetrik, ini batimetrik Gitu. kontur, kalian bikin sebaran sesuai nanti bikin faktor diopera sama batimetrik. Coba kapan? Kalian harus bisa ini ya. Bisa. I don't